Halo, ketemu lagi bersama saya Jikun di channel Jikun Prawiro. Linking on my brain. Okay, 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 okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Oke, kali ini aku akan men-share informasi tentang PPDB. Apa sih itu PPDB? PPDB adalah penerimaan peserta didik baru, terutama untuk jenjang SD ke SMP. Nah, bagaimana sih kelanjutan tentang PPDB kali ini? Karena kita tahu sendirilah negara kita lagi terkena pandemi atau wabah virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Nah, otomatis kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa datang langsung seperti tahun-tahun sebelumnya untuk PPDB kali ini. Nah, bagaimana caranya PPDB kali ini? Yuk kita bahas bersama. Check this out. Nah, kali ini PPDB akan diberlakukan secara online. Tidak lagi datang ke sekolah yang dituju dan melakukan registrasi seperti biasanya. Tetapi registrasi kali ini dilakukan secara online atau dalam dunia pendidikan biasa disebut daring. Nah, kali ini aku mendapatkan salah satu informasi dari sekolah ya mungkin favorit ya di Kabupaten Kediri, ya terutama di Kecamatan Wates, yaitu SMP Negeri 1 Wates. Nah, kenapa sih kok aku pakai dari SMP Negeri 1 Wates? Ya kebetulan aja aku dapatnya dari SMP 1 Wates dari teman guru. Nah, karena beberapa kali searching dari beberapa sumber dari kanan kiri aku tanya, mereka belum ada sih daftar secara seperti online atau gambar secara online yang bisa untuk jadi rujukan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang PPDB dari SMP Negeri 1 Wates atau men-share informasi. Tapi untuk lebih jelasnya kalian semua bisa datang langsung ke sekolah yang kalian tuju. Jadi jangan hanya mendapatkan informasi dari sini, tetapi datang langsung ke pusat informasi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, oke. Untuk kali ini aku mendapatkan informasi dari SMP Negeri 1 Wates atau PPDB Online 2020 UPTD SMP Negeri 1 Wates. Bagaimana sih syarat-syaratnya, bagaimana sih jadwal-jadwalnya, kita bisa saksikan untuk info tersebut dalam pamflet ini. Nah, saya mendapatkan pamflet ini dari rekan guru. Untuk jadwal PPDB SMP Negeri 1 Wates, atau mungkin ini berlaku untuk keseluruhan ya, jadi bukan hanya di SMP Negeri 1 Wates, kayaknya sih keseluruhan di Kabupaten Kediri. Jadi yang saya tahu selama ini PPDB antara kota dan Kabupaten Kediri itu berbeda untuk syarat-syaratnya, atau mungkin seluruh Jawa Timur dan Indonesia pasti ada perbedaan walaupun tidak banyak. Nah, karena PPDB ini berasal dari peraturan Permendikbud kalau nggak salah. Nah, apa sih yang istimewanya untuk PPDB kali ini? PPDB kali ini bersifat online. Jadi kita cek jadwal PPDB-nya untuk jalur prestasi dilaksanakan tanggal 16 sampai 18 Juni. Nah, kita bisa lihat nih jalur prestasi tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Ada juga jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Nah, kita cek apa aja sih jalur PPDB. Nah, di sini diterangkan bahwa jalur PPDB itu ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, ada 50% untuk penerimaannya, ada jalur afirmasi yaitu 15% penerimaan, jalur prestasi 30% untuk penerimaannya, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau 5% untuk penerimaan. Untuk info lebih lanjut sih ya hubungin aja sekolah-sekolah yang akan kalian tuju. Di sini udah dijelaskan bahwa ada 4 jalur untuk bisa kalian mendapatkan sekolah yang dituju. Nah, untuk tanggal pendaftarannya kalian bisa cek nih. Nah, ada tanggal 16 sampai 18 untuk jalur prestasi, dan jalur afirmasi serta yang lainnya tadi antara tanggal 22 sampai 25 Juni 2020. Nah,
Untuk verifikasinya sepertinya sama halnya dengan pendaftaran, karena yang dilakukan adalah sistem online. Jadi mungkin pendaftaran beserta verifikasi berkasnya bersamaan. Jadi bisa kalian cek setiap hari untuk perankingannya. Jadi biar nggak was-was, aku ada di posisi mana sih saat ini. Jadi bisa kalian cek secara up to date selama 24 jam. Dan bagaimana sih pendaftarannya? Apakah saya bisa langsung untuk pendaftaran online? Nah, biasanya yang saya tahu pendaftarannya juga dibantu oleh guru-guru dari SD masing-masing. Biasanya sih wali kelas ya. Anak-anak sudah dikoordinir dari wali kelasnya untuk mendaftarkan dan didaftarkan ke SMP yang dituju. Jadi mungkin kan dari satu sekolah itu tujuannya tidak hanya ke satu SMP, tapi berbagai SMP. Nah, yang mengkoordinir itu adalah wali kelasnya masing-masing sepertinya. Nah, pengumuman untuk resminya di sini diterangkan tanggal 29 Juni 2020 untuk menentukan siapa aja yang diterima dan di sekolah mana aja yang diterima untuk pengumumannya ya. Dan daftar ulang dijelaskan juga tanggal 30 Juni sampai 4 Juli 2020. Awal tahun ajaran baru kemungkinan tanggal 13 Juli 2020. Tapi kan kita belum tahu itu sudah pasti atau belumnya, karena masih akan ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah untuk tahun ajaran baru. Tapi ya semoga aja 13 Juli ini sudah fix kita bisa berangkat sekolah lagi nih ya. Masa di rumah terus, masa nganggur terus kan juga nggak enak. Mau main kemana juga nggak bisa nih. Oke, untuk syarat-syarat pendaftaran ya kalian bisa baca di sini. Banyak banget persyaratannya, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum seperti SKL, asli dan fotokopi, akte kelahiran, terus kartu keluarga dan macam-macam lainnya. Untuk syarat khusus jalur zonasi, ini ada jalur zonasi. Oh ya, kita bahas masalah jalur zonasi. Jalur zonasi kayaknya tetap dipakai deh. Ini ada 50%. Jadi 50% dari pagu atau kuota dari sekolah tersebut. Jalur zonasi ini diterangkan 180 siswa. Wow, berarti SMP 1 Wates ada 360 siswa ya yang diterima. 50%-nya kan 180 nih. Banyak banget. Nah, untuk syarat khusus jalur zonasi cetak lokasi domisili pendaftaran dari aplikasi Google Map. Ini kita harus pahami tentang jalur zonasi. Jalur zonasi adalah letak rumah kita dan sekolah. Nah, bukan nilai lagi kayaknya yang udah dipakai untuk menentukan sekolah, tapi zonasi atau jarak dari rumah kita. Seumpama ada 500 meter ya dari sekolah, atau 200 meter dari sekolah, kemungkinan besar diterima di sekolah yang dituju pasti jauh lebih banyak daripada yang radiusnya jauh. Seumpama anak si A rumahnya depan sekolah deh, ada 10 meter, dan si B jaraknya mungkin 3 kilo dari sekolah, pasti yang lebih banyak diterima si A karena jarak rumahnya hanya 10 meter, seperti itu. Nah, di Google Maps kan ada aplikasinya tuh, jadi kita bisa tahu, langsung cek jarak rumah kita ke sekolah yang dituju. Jadi biar tahulah bagaimana kita menentukan sekolah yang dituju. Nah, di jalur yang kedua ada jalur afirmasi, disertakan KIP, GNOTA, PKH, BDT, fotokopi 1 lembar, delegalisir. Afirmasi jalur kayaknya sih lebih ke beasiswa ya, afirmasi. Nah, karena di sini ada KIP, GNOTA, PKH, itu kan untuk istilahnya para siswa yang kurang mampu, atau mungkin jalur-jalur kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Terus untuk jalur prestasi itu kejuaraan, disertakan piagam asli, fotokopi 1 lembar, dilegalisir, minimal juara 3 kabupaten. Dan atau jalur prestasi nilai raport semester 7 sampai 11, disertakan raport asli atau
jalur prestasi peringkat 1 paralel SD disertakan surat keterangan peringkat 1 raport asli. Nah, banyak banget ya yang kali ini untuk jalur prestasi. Ada jalur prestasi paralel untuk peringkat 1-nya. Terus ada jalur prestasi nilai raport semester 7 sampai 11. Ada prestasi kejuaraan, entah kejuaraan olahraga, entah kejuaraan seni atau kejuaraan sains. Pokoknya banyak banget ini. Jadi kesempatan untuk para anak-anak yang berprestasi untuk mendaftarkan diri lewat jalur prestasi. Nah, di sini yang paling baru itu ada jalur prestasi peringkat 1 paralel SD disertakan surat keterangan peringkat 1 dan raport asli. Nah, yang saya tahu jalur prestasi peringkat 1 paralel itu wajib untuk satu SD yang seumpama kelas 6-nya ada A, B, C. Berarti peringkat 1-nya adalah peringkat 1 dari keseluruhan kelas. Atau mungkin bisa diambil rata-rata dari kelas A, B, C, siapa sih nilainya yang paling bagus. Nah, itu yang dinamakan peringkat 1 paralel SD. Nah, untuk nilai raport semester 7 dan 11 disertakan nilai raport ini, prestasi nilai raport itu adalah gabungan rata-rata nilai dari semester 7 sampai 11. Nah, untuk jalur kejuaraan, nah ini banyak banget jenisnya. Pasti para wali murid dan orang tua tahulah juara apa. Seumpama ada juara pencaksilat, juara lari, juara basket, juara apapun itu untuk seni, juara nyanyi, juara musik. Terus ada juara lomba sains. Coba itu dimasukkan semua, pasti salah satunya bisa menjadi acuan agar siswa atau anak bapak ibu bisa diterima seperti itu. Nah, ada tambahan informasi bahwa peringkat 1 paralel itu hanya dapat mendaftar di satu lingkup kecamatan. Seumpama dia berasal dari kecamatan SD yang berada di Kecamatan Wates, dia hanya bisa daftarnya di lingkup sekolah yang ada di Kecamatan Wates. Umpama peringkat 1 paralel dari SD Wates, otomatis dia hanya boleh daftar di antara SMP Negeri 1, 2, 3 Wates, tidak boleh daftar ke SMP yang berada di Kecamatan Gurah ataupun Ngadiluih, karena peringkat 1 paralelnya harus berasal dari satu kecamatan. Nah, informasi-informasi tersebut bisa kalian dapatkan atau download nanti di link yang akan saya bagikan di bawah ini. Atau mungkin kalian bisa datang langsung ke SMP yang akan kalian tuju sebagai rujukan atau mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang informasi PPDB. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih akurat, silahkan datang ke sekolah-sekolah yang ingin kalian tuju. Di sana kalian akan mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan lebih akurat. Nah, semangat terus untuk meraih impian kalian dan semoga kalian diterima di sekolah yang kalian tuju. Nah, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel Jikun Prawiro agar channel ini terus berkembang. So, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah!